Halo teman-teman, selamat datang kembali di kanal kami. Siapa di sini yang pernah melihat lambang negara kita, Garuda Pancasila, gagah sekali ya? Tapi, tahukah kalian kalau di balik sosok gagah itu, ada sebuah kisah epik yang luar biasa. Kisah tentang pengorbanan, kekuatan, dan cinta seorang anak kepada ibunya. Hari ini, kita akan terbang kembali ke masa lalu untuk mengungkap legenda Garuda yang agung. Kisah ini dimulai dari seorang resi agung bernama Resi Kashyapa. Beliau memiliki dua istri yang sangat cantik, yaitu Dewi Kadru dan Dewi Winata. Suatu hari Resi Kashyapa memberikan anugerah kepada kedua istrinya. Dewi Kadru dengan penuh semangat memohon untuk diberikan 1000 anak yang perkasa. Sedangkan Dewi Winata dengan sifatnya yang lebih tenang dan bijaksana hanya meminta 2 anak, tetapi kekuatannya harus melebihi semua anak Dewi Kadru. Sang resi pun mengabulkan permintaan mereka. Waktu berlalu, Dewi Kadru menerima 1000 butir telur, dan tak lama kemudian, telur-telur itu menetas menjadi 1000 ekor ular naga yang perkasa. Istana pun dipenuhi dengan kemeriahan. Sementara itu, Dewi Winata hanya memiliki 2 butir telur. Ratusan tahun berlalu, namun kedua telurnya tak kunjung menetas. Merasa cemas dan mungkin sedikit iri melihat anak-anak Dewi Kadru sudah tumbuh besar, Dewi Winata melakukan sebuah kesalahan. Ia tidak sabar dan memecahkan salah satu telurnya. Dari dalam telur itu, lahirlah sesosok anak yang wujudnya belum sempurna. Tubuhnya hanya dari pinggang ke atas. Anak itu bernama Aruna. Marah karena kelahirannya dipaksa, Aruna mengutuk ibunya. "Ibu, karena ketidaksabaranmu, engkau akan menjadi budak dari Dewi Kadru. Tapi jangan khawatir, saudaraku dari telur yang satu lagi kelak akan datang untuk membebaskanmu." Setelah mengucapkan kutukan itu, Aruna pun terbang ke angkasa dan menjadi kusir kereta Dewa Surya 2 matahari. Dewi Winata sangat sedih dan menyesali perbuatannya. Dan benar saja, kutukan itu mulai menjadi kenyataan. Suatu hari Dewi Kadru mengajaknya bertaruh. Saat itu, mereka melihat seekor kuda putih milik para dewa bernama Ucai Srawa yang sedang terbang di kejauhan. Dewi Kadru berkata, "Winata, mari kita bertaruh." "Aku bilang, ekor kuda itu berwarna hitam. Kalau aku benar, kau harus menjadi budakku. Kalau kau benar, aku yang akan jadi budakmu." Dewi Winata yang yakin melihat ekor kuda itu berwarna putih bersih, setuju dengan taruhan itu. Namun Dewi Kadru ternyata sudah menyiapkan siasat licik. Secara diam-diam, ia memerintahkan 1000 anak naganya untuk menyemburkan bisa ke ekor kuda Ucai Srawa, sehingga ekor kuda itu tampak berwarna hitam legam dari kejauhan. Keesokan harinya, saat mereka memeriksa kuda itu, betapa terkejutnya Dewi Winata melihat ekor kuda itu benar-benar hitam. Ia kalah taruhan. Sesuai perjanjian, Dewi Winata pun harus menjadi budak Dewi Kadru dan melayani semua kebutuhan Dewi Kadru serta anak-anaknya. Hari-harinya dipenuhi dengan penderitaan dan penghinaan. 500 tahun kemudian, telur Dewi Winata yang kedua akhirnya menetas dengan sendirinya. Dari cangkang telur yang pecah, keluarlah sesosok makhluk agung yang luar biasa. Bertubuh manusia, namun memiliki sayap, paruh dan cakar sekuat baja. Cahaya keemasan memancar dari tubuhnya. Begitu menyilaukan, hingga para dewa mengiranya sebagai dewa api. Makhluk itulah yang diberi nama Garuda. Sejak kecil, Garuda sudah menunjukkan kekuatan yang dahsyat. Ia bisa terbang secepat kilat dan tenaganya tak tertandingi. Namun, hatinya hancur saat melihat ibunya sendiri diperlakukan sebagai budak. Setiap hari ia harus melihat ibunya diperintah dan dihina oleh Dewi Kadru dan para naga. Dengan hati yang dipenuhi cinta dan tekad, Garuda menghampiri Dewi Kadru dan anak-anaknya. "Wahai Dewi Kadru," kata Garuda dengan suara yang bergetar menahan amarah, "apa yang harus kulakukan agar engkau membebaskan ibuku dari perbudakan ini?" Para naga tertawa dan berkata, "Jika kau ingin ibumu bebas, bawakan kami Tirta Amerta, air keabadian." Dari kayangan, mereka tahu itu adalah tugas yang mustahil. Tirta Amerta dijaga ketat oleh para dewa dan dikelilingi oleh api abadi. Namun, bagi Garuda, tidak ada yang mustahil demi kebebasan ibunya. Tanpa ragu sedikit pun, ia mengepakkan sayapnya dan terbang menuju kahyangan. Perjalanannya tidak mudah. Ia harus berhadapan dengan pasukan dewa yang menghadangnya. Dengan gagah berani, Garuda berhasil mengalahkan mereka semua. Bukan karena ingin menyakiti, tapi karena tujuannya begitu mulia. Bahkan Dewa Wisnu pun terkesan dengan kesaktian dan ketulusan hati Garuda. Melihat kegigihan Garuda, Dewa Wisnu tidak melawannya, melainkan menawarkan sebuah kesepakatan. Dewa Wisnu akan mengizinkan Garuda mengambil Tirta Amerta dan Gensirat. Setelah tugasnya selesai, Garuda harus bersedia menjadi kendaraan pribadi Dewa Wisnu.
Garuda pun setuju. Akhirnya, Garuda berhasil mendapatkan kendi berisi tirta amerta. Namun, dalam perjalanan pulang, ia bertemu dengan Dewa Indra. Garuda menjelaskan tujuannya yang mulia. Dewa Indra pun mengizinkannya membawa air itu. Asalkan setelah diserahkan kepada para naga, Garuda harus segera merebutnya kembali, agar tidak diminum oleh makhluk licik seperti mereka. Setibanya di hadapan para naga, Garuda meletakkan kendi berisi tirta amerta di atas rerumputan ilalang yang tajam. "Aku telah membawakan apa yang kalian minta," kata Garuda. "Sekarang, bebaskan ibuku." Sesuai janji, Dewi Winata pun dibebaskan. Para naga sangat gembira dan bersiap untuk meminum air keabadian itu. Namun, Garuda mengingatkan mereka untuk menyucikan diri terlebih dahulu sebelum meminum air suci itu. Saat para naga pergi untuk mandi dan bersuci, dengan cepat Dewa Indra menyambar kembali kendi tirta amerta dan membawanya kembali ke kahyangan. Para naga yang kembali dengan kecewa hanya bisa menjilati sisa-sisa tirta amerta yang tercecer di atas rumput ilalang. Akibatnya, lidah mereka pun terbelah dua, dan itulah mengapa hingga hari ini ular selalu memiliki lidah yang bercabang. Sejak saat itu, Garuda menjadi musuh bebuyutan para ular, dan ia menepati janjinya untuk menjadi wahana atau kendaraan setia Dewa Wisnu. Kisahnya menjadi simbol bakti seorang anak, keberanian melawan kelicikan, dan kekuatan yang digunakan untuk kebaikan. Begitulah teman-teman kisah luar biasa di balik sosok Garuda. Sebuah cerita yang mengajarkan kita bahwa kekuatan terbesar datang dari hati yang tulus dan niat yang baik. Semoga kisah ini bisa menginspirasi kita semua. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita epik lainnya dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya.